ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah saya berdosa bila meninggalkan sholat dan mengambil soft lain? Dikarenakan orang yang di samping saya badannya bau. Enggak ya, harusnya dia bersabar untuk hal tersebut. Jangan, ya. Kadang sebagian manusia terlalu sensitif, ya. Kemudian kita hidup di masa sekarang ini, kadang dia terbiasa dengan kehidupannya. Mungkin di rumahnya Masya Allah dia sering rapi, di rumahnya itu bagus dan seterusnya. Dia tidak pernah merasakan kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi coba sekali-sekali seorang baca sejarah manusia yang hidup 100 tahun yang lalu saja, tidak usah jauh-jauh. 100 tahun yang lalu saja. Ya, masjid-masjid dari tanah, dari kayu, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Datang ke masjid terik matahari, kadang bajunya orang itu cuman baju-baju tertentu saja. Ya. Itu di masa dahulu bau. Bersamaan dengan itu tidak ada cerita-cerita di dalam buku-buku itu ada yang meninggalkan sholat karena bau badan dan seterusnya. Jelas ya? Karena itu kadang pembawaan kita yang harusnya kita harus perbaiki. Hal yang seperti ini kalau dia dapat, itu jadi ujian untuk dia. Barangkali itu sudut pahala baginya, ya, supaya dia dibuat lebih khusyuk lagi di dalam sholat. Jangan dia konsentrasi ke bau orang, ya, dia pikir dirinya sendiri aja di depan Allah Subhanahu wa taala, dia pikir bagaimana bacaannya, ya, dan seterusnya. Nah, itu sudut yang saya nasihatkan untuk yang bertanya. Yang kedua, kaidah umum di dalam sholat, seorang itu tidak boleh dia datang ke masjid dalam keadaan berbau badannya. Jelas ya? Karena malaikat itu ketika makan bawang mentah, itu dilarang masuk ke masjid karena itu mengganggu. Jelas ya? Dan diterangkan ilahnya bahwa malaikat terganggu dengan apa yang anak Adam terganggu dengannya. Demikian pula kalau dia masuk masjid habis merokok, bau badannya dengan rokok, itu juga tidak disyariatkan, tidak boleh masuk masjid. Dia bersihkan dulu badannya baru dia masuk masjid. Jelas ya? Baik. Tapi kalau misalnya ada orang berkeringat dan seterusnya, itu bagusnya kalau mau masjid dia bersihkan sebelum masuk ke masjid. Tapi kalau misalnya terjadi kejadian yang seperti disebutkan tadi, maka itu jawaban yang telah saya terangkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Siapakah sosok Abdullah bin Saba yang hidup di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ya, Abdullah bin Saba ini Yahudi, pura-pura masuk Islam. Ya, pura-pura masuk Islam. Dan Abdullah bin Saba ini juga yang termasuk yang mengompori orang-orang mendemo Utsman ibn Affan. Itu bahasa sekarang ya, mendemo. Kalau bahasa dahulu, ya, mereka ribut-ribut di masjid, kemudian dia kepung rumah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dari kelembutan hatinya, ya, beliau tidak membiarkan para sahabat memerangi orang-orang itu. Padahal para sahabat diperintah saja memerangi kaum Bughat itu, maka mereka bisa diperangi, itu dari sisi hukum syar'i. Tapi Utsman memilih bersabar dan terbunuh oleh mereka. Jelas ya? Baik. Jadi itu Abdullah bin Saba. Nah, setelah itu dia masih hidup. Nah, dialah yang mulai memunculkan madhab Syiah, pengagungan terhadap Ali. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib itu membakar sebagian dari pengikut Abdullah bin Saba. Tapi Abdullah bin Sabanya berhasil kabur. Jelas ya? Baik. Jadi itu sekilas ya tentang Abdullah bin Saba. Jangan dengar sebagian orang di masa ini mengatakan Abdullah bin Saba itu tokoh fiktif. Ya.
Gimana caranya tokoh fiktif? Orang Syiah saja mengakui. Itu ada orang Syiah sebut di buku-bukunya. Jelas ya? Baik. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Itu sosok hakiki ada di dalam sejarah Abdullah bin Sabah ini. Mohon nasihatnya jika seorang akhwat atau ummahat yang suka video live di sosial media, di media sosial ya. Ya. Laki-laki aja nggak boleh seperti itu ya, padahal yang tidak ada manfaatnya. Ini lagi nih akhwat. Ya. Walaupun dia memakai cadar, tapi itu tidak layak baginya. Hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini media sosial ini termasuk ujian besar di masa sekarang. Ya, kelihatannya mudah, gampang, setiap orang melakukannya. Tapi jangan menganggap hal itu kecil. Kadang-kadang tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Kalian menyangkanya itu ringan, padahal itu sangat besar di sisi Allah. Iya. Apalagi untuk perempuan. Perempuan itu dia tidak boleh masuk di dalam pintu fitnah. Karena itu dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu awrah. Fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah saya, dia berhijab, itu dibuat agung oleh syaitan. Jadi dia berhijab saja dibuat apa? Dibuat cantik, dibuat agung, dibuat menarik oleh syaitan. Dia berhijab. Apalagi kalau dia keluar dalam keadaan tabarruj. Ini keluar rumah ya. Ya. Nah ini sekarang subhanallah dia di dalam rumah. Harusnya rumahnya itu auratnya. Kan begitu ya? Rumah itu kan aurat orang. Ya. Tempat dia menjaga dirinya. Tapi dengan media sosial ini akhirnya itu menjadi hal yang gampang untuk menampakkan aurat. Nasallallahu alaihi. Iya. Kemudian ini perlu diketahui ya terkait dengan masalah dia kirim gambar saja, kirim posting apa saja, itu siapa yang menjamin keamanannya tidak tersebar ke orang lain? Itu setiap yang dia posting walaupun dia sudah hapus, jangan dia kira bahwa itu tidak tersimpan. Iya. Tidak tersimpan. Itu banyak media-media yang tidak aman. Orang-orang yang mau menjual data ke tempat lain. Jelas ya? Nah, ini saya tidak mau sebut nama saya. Ya. Tapi itu adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Karena itu jangan sembarangan untuk apalagi di dalamnya ada bentuk dari menampakkan aurat dan semisal dengannya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah.